Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah di mana saya memiliki dua boneka yang saya pegang. Yang satu ini bernama Arafah dan dia sebagai latar utama atau pemeran utama. Dan ini adalah Timi. Timi ini hewan kesayangan dari Arafah. Oke, untuk itu kita dengarkan cara saksama ya, bagaimana kelanjutan cerita Arafah dan Timi domba kesayangannya. Di suatu pagi yang cerah, terdapat sebuah keluarga yang memiliki domba kesayangan atau hewan kesayangan. Keluarga ini terdiri dari anak, ayah, dan ibu. Namun, kedua orang tua dari sang anak ini pergi merantau untuk bekerja. Seorang anak yang berusia 15 tahun sedang merasakan hal-hal kesepian karena ditinggal ayah dan ibunya merantau untuk bekerja. Dan kepulangan ayah dan ibu itu hanya pada seminggu sekali. Dan ini perkenalkan, namanya Arafah. Dia adalah seorang gadis berusia 15 tahun di mana dia tinggal menjadi anak tunggal dari keluarga yang sederhana dan murah senyum. Arafah kini tumbuh besar dan mengetahui apa yang harus menjadi tanggung jawabnya. Namun ia bingung kenapa ia hidup sendiri dalam kesehariannya. Bahkan ayah ibunya tidak memperdulikannya. Sampai suatu ketika datanglah seorang sahabat, tetapi bukan manusia. Sahabatnya adalah seorang hewan yang ia sayangi dan ia sangat cintai. Hewan ini kemudian dijadikan oleh Arafah sebagai teman bermainnya. Suatu ketika, Arafah mendengar teriakan menangis dari kandang ayahnya. Itu suara apa ya? Aku mendengarnya. Itu suara domba dari ayahku. Apakah aku harus ke sana ya? Aku bingung apa yang harus aku lakukan. Apakah aku harus menemui domba itu atau tidak ya? Gimana ya? Apa aku minta bantuan pada Tommy? Aduh, tapi Tommy kan tidak ada di rumah. Aku harus bagaimana? Dan kambing itu pun terus mengeluarkan suara jeritan kesakitan. Embe, embe, embe. Aduh, kok semakin keras suaranya? Aku bingung. Yaudah deh, aku mau lihat ke sana. Lalu Arafah bergegas ke kandang ayahnya dan ia menemui kambingnya yang sedang kesakitan. Rupanya kambing besar itu akan segera melahirkan. Kok kamu terkapar di situ, kambing besar? Apakah aku bisa menolongmu? Tidak, Arafah. Aku hanya ingin melahirkan buah hatiku saja. Tetapi apa dayaku, kekuatanku sudah tidak ada. Lalu bagaimana, kambing? Apakah aku bisa menolongmu dengan caraku? Begini saja, Arafah. Nanti jika anakku sudah keluar, rawatlah anakku dengan sebaik-baiknya. Namun jika kamu membutuhkan dagingnya, butuhkanlah saja dagingnya ya Arafah. Tidak, kambing.
Aku tidak mungkin bisa merawat anakmu. Bagaimana jika anakmu nanti membutuhkanmu suatu hari nanti? Begini saja Arafah, sebagai gantinya aku akan memberikan dagingku kepadamu untuk disembelih. Aku tidak tahu cara menyembelihmu, wahai domba kesayangan ayahku. Apa aku harus menelpon ayahku supaya kamu disembelih? Aku sudah tidak mampu, Arafah. Aku hanya ingin melahirkan buah hatiku. Jika nanti aku sudah tidak ada, rawatlah anakku ya. Lalu bagaimana? Aku bingung, aku harus bagaimana? Domba, jangan dulu. Ayolah, kamu bisa mengeluarkan anakmu. Aku harus bantu bagaimana? Ayo bangun. Ayo, segera bangun. Lalu kemudian tidak berselang waktu yang lama, domba besar pun melahirkan anaknya. Mbak, Mbak. Ya Allah, terima kasih. Engkau telah melahirkan dan membantu persalinan domba besar. Kamu berhasil, domba besar. Kamu sangat berhasil telah melaksanakan segala tanggung jawabnya terhadap buah hatimu. Tapi Arafah, aku sudah tidak kuat lagi. Kemudian tidak berselang waktu yang lama, domba besar pun menitipkan domba kecil kepada Arafah untuk dirawat, sedangkan domba besar sudah tidak lagi bernyawa. Semenjak saat itu, Arafah merasa bersalah, menjadikannya domba kecil sebagai sahabatnya, dan ia berjanji kepada domba besar untuk merawat dan menjaganya seperti manusia pada umumnya. Namun keterbatasan dalam menjaga dan merawat si domba kecil, Arafah bingung apa yang harus ia lakukan. Suatu hari, Arafah bertanya kepada domba kecil tentang kebutuhan yang ia butuhkan. Aduh, aku bingung, aku harus bagaimana? Aku sudah berjanji kepada domba besar untuk merawat domba kecil itu. Aku akan menamai domba kecil itu dengan Timi. Iya, Timi adalah sebutan domba kecil. Domba kecil itu sekarang aku beri nama Timi. Kemudian datanglah seekor domba kecil dan menemui Arafah. Aduh, kamu kenapa Timi? Apakah kamu baik-baik saja? Arafah, aku membutuhkan ibuku. Aku kangen dengan ibuku, Arafah. Sabar ya Timi, aku juga tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Kemudian suatu hari, Timi pun kembali melanjutkan aktivitas hingga usia 2 tahun. Arafah pun mendukung apa yang harus ia lakukan. Timi lakukan kepada Arafah. Arafah, aku ingin menjadi teman baikmu. Aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Bagaimana caranya, Arafah? Timi, kamu tidak perlu menjadikan segala sesuatu menjadi seperti ini. Kamu adalah keluargaku juga. Jadi kamu kalau memerlukan sesuatu, kamu panggil saja aku. Kamu membutuhkan apa? Arafah, aku hanya butuh ibu. Aku membutuhkannya. Aku butuh kasih sayangnya. Sungguh, aku hanya punya kamu sekarang, Arafah. Apakah kamu bisa membantuku mewujudkan impianku itu untuk bertemu ibuku? Maaf ya Timi, aku adalah seorang manusia biasa yang tidak bisa mengubah takdir dari Tuhan. Sekarang ini kamu harus bersyukur, masih ada aku yang sayang pada kamu, masih ada bapakku, masih ada ibuku. Nanti kami bertiga akan merawat kamu dengan sepenuh hati. Tapi hari ini aku berulang tahun, Arafah, sudah 2 tahun.
Sampai kemudian Arafah pun bergumam sendiri dan takut akan hal-hal yang terjadi pada dirinya akan terjadi pada diri Timi. Aduh, apakah aku akan bernasib sama dengan Timi jika aku ditinggalkan oleh ayah ibuku sendiri? Timi sangat kasihan. Dia ditinggalkan oleh ayahnya dan ibunya sewaktu lahir. Sedangkan aku harus banyak-banyak bersyukur. Ayah ibuku hanya pergi meninggalkanku untuk bekerja. Sampai suatu hari ia bermimpi bahwa Timi akan dijadikan hewan kurban oleh ayahnya. Pada mimpi tersebut, ayahnya bilang kepada Arafah bahwa di keluarganya hanya dia yang belum menunaikan kewajiban untuk berkurban. Dan pada mimpi tersebut, ayahnya meminta hewan kurbannya berasal dari hewan kesayangannya. Dan tidak lama mimpi tersebut kejadian, si Arafah pun kemudian bangun dan menangis terisak-isak. Aku tadi malam mimpi apa ya? Apakah semuanya harus terjadi seperti ini? Apakah aku akan kehilangan Timi? Apakah aku harus merelakannya demi tabunganku di akhirat nanti? Aku bingung ya Allah, aku harus bagaimana? Aku sangat mencintainya. Timi adalah hewan kesayanganku. Apakah aku harus bilang pada ayahku untuk tidak berkorbankannya? Namun, ternyata mimpi tersebut hanyalah mimpi. Sampai suatu ketika ayahnya mendatanginya dan bilang kepada Arafah bahwa Arafah harus mengikhlaskan hewan kesayangannya untuk dikurbankan pada hari raya besar nanti. Dering telepon dari sang ayah berbunyi dan menghubungi Arafah. Halo Arafah. Halo ayah, ada apa ayah? Begini nak, hewan kesayanganmu kan sudah berusia 2 tahun. Jadi ayah memerlukannya untuk dijadikan kurban atas namamu. Bagaimana nak? Apakah kamu boleh? Maaf ayah, aku sangat mencintai Timi. Aku tidak mau kehilangan Timi. Bagaimana ayah? Timi adalah hewan kesayanganku. Begini nak, walaupun dia hewan kesayanganmu, bukan berarti dia akan hidup bersamamu selama-lamanya. Jadi, Timi harus dijadikan hewan kurban supaya kamu mendapatkan pahala yang lebih besar dan dapat membantu orang-orang di sekitarmu. Tapi ayah, aku belum bisa. Aku belum bisa mengikhlaskan Timi di usia 2 tahun ini. Bagaimana ayah? Aku harus apa? Ya sudah nak, ayah sangat sibuk. Nanti kamu pikirkan lebih masak lagi ya. Bagaimana keadaan Timi nanti jika kamu sudah berusia 20 tahun ke atas. Jadi kamu harus mengikhlaskan Timi dari sekarang. Ya ayah, nanti aku pikirkan lebih masak-masak lagi ya. Tapi jangan sekarang ayah, aku tidak bisa. Baik nak, begitu saja yang ingin ayah saya sampaikan. Jadi kamu harus ikhlas untuk melepaskan Timi. Iya ayah, terima kasih ayah sudah menghubungiku. Jadi aku bisa berpikir dulu. Iya nak. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam ayah. Hati-hati ya. 2 hari kemudian, Arafah berpikir lebih dalam. Bagaimana menjadinya, mengikhlaskan sang Timi sebagai hewan kurban. Padahal Timi adalah hewan kesayangannya. Sampai suatu ketika ia tidur dengan tidak nyaman.
Dia makan dengan tidak lahap dan mengerjakan sesuatu dengan tidak tenang. Ya Tuhan, aku harus bagaimana? Apakah aku harus mengikhlaskan Timi? Aku ingin bertanya kepadanya pendapat apa yang cocok untukku. Lalu si Arafah mendatangi kandang Timi. Timi, Timi, Mbe, Mbe. Iya Arafah, ada apa? Begini Timi, aku mendapatkan kabar yang buruk. Tapi kamu jangan menangis ya. Ada apa Rafa? Bicara saja. Kan kamu sudah berusia 2 tahun. Nah, kamu ingin dijadikan hewan kurban oleh ayahku. Tapi aku tidak bisa, Timi. Aku sangat menyayangimu sebagai hewan kurbanku. Begini, Arafah, walaupun aku hewan biasa, tapi aku sangat tahu kamu mencintaiku seperti teman-temanmu yang lain. Tapi aku ingin juga membalas budimu dengan mengorbankan nyawaku sebagai hewan kurban. Nanti kan kita bisa ketemu di sana. Nanti kita bisa bermain-main lagi. Maka dari itu kamu harus mengikhlaskanku. Tapi Timi, aku tidak punya teman lagi selain kamu. Bagaimana jika nanti kamu sudah tidak ada? Aku ingin menangis, Timi. Aku tidak kuat. Bagaimana, Timi? Sudah, Rafah. Berkurban itu kan tentang keikhlasan. Jadi kamu harus ikhlas mengikhlaskanku ya. Aku saja ikhlas loh. Aku juga ingin bertemu dengan ibuku dengan segera mungkin. Kamu harus mengikhlaskanku. Siapa tahu menjadi ladang pahala buatku dan buatmu. Jadi daging dariku ini bisa dibagi-bagikan. Ya, kamu harus ikhlas ya. Jangan bersedih. Timi, aku tidak bisa. Dan selang beberapa lama, si Timi menenangkan Arafah. Sampai suatu ketika Arafah pun mengikhlaskan Timi sebagai hewan kurban. Ya sudah Timi, aku ingin menuruti kata-katamu. Kalau kamu ingin mewujudkan mimpimu bertemu dengan ibumu, aku harus mengikhlaskanmu dengan menjadikanmu hewan kurban. Aku sayang sekali padamu Timi. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu Timi. Aku sangat mencintaimu. Sama Rafa. Tapi apa yang harus kamu lakukan jika aku tidak bisa bertemu dengan ibuku segera mungkin? Jadi aku harus menjadi hewan kurban kesayanganmu. Ya, begitu ya. Kamu harus ikhlas ya. Jangan sedih-sedih lagi. Baik, Timi. Kamu juga jangan menangis ya jika nanti kamu dijadikan hewan kurban. Ya, terima kasih ya Rafa. Ya udah, aku mau balik ke kandang dulu ya. Iya, Timi. Sampai suatu ketika Arafah pun mengikhlaskan Timi dengan kesedihan. Timi pun dijadikan hewan kurban. Dia melihat langsung bagaimana Timi disembelih oleh orang-orang di masjid dan melihat bagaimana perjuangan Timi sebagai hewan kurban. Timi, aku sudah ikhlas. Dadah Timi, sampai berjumpa nanti. Aku ikhlas jika kamu dijadikan hewan kurbanmu. Sampai jumpa Timi, dadah. Dan Timi pun sudah tidak lagi bernyawa. Timi sudah dijadikan hewan kurban oleh orang-orang di sekitarnya dan keluarganya. Namun Arafah juga sangat mengikhlaskannya dengan membagi daging-daging dari si Timi kepada warga sekitar.
Semoga daging Timi menjadi daging yang bermanfaat bagi masyarakat. Berkurban bukanlah hal yang mudah, tapi aku harus ikhlas. Terima kasih semuanya. Hai, terima kasih telah menyaksikan cerita dari aku. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kalian untuk berkurban dan mengerti tentang arti keikhlasan. Oke, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.